Oke, saya mulai lagi ya. Terima kasih. Kita akan membahas ya bagaimana caranya menetapkan suatu struktur data ya dari sekumpulan data yang akan kita kelola ya. Jadi sekumpulan data yang bertipe sama. Di sini adalah siapa yang menentukan pilihan ini? Biasanya pilihan ini ditentukan oleh desainernya ya, desainer dan dilanjutkan mungkin dengan programmernya. Bagaimana data itu akan dikelola? Ini adalah untuk data yang terutama apa? Tersimpan di memori. Nah, di sini kita lihat objek utamanya sebetulnya adalah pasangan, temperatur dan tekanan ya. Mungkin itu di beberapa tempat atau mungkin ya dalam satu episode ya, diambil episode berdasarkan waktu dan tempat dan sebagainya ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat di masing-masing ini alternatif itu ada yang namanya apa? Struktur data array. Kenapa ada array di sini? Karena apa? Karena datanya banyak. Dimana nanti matriks ini ya, array 2 dimensi, matriks ini akan merepresentasikan barisnya entah waktu atau tempat, dan satu lagi mungkin pasangan itu tadi ya, waktu dan tempat atau hal-hal lain di luar itu, sehingga inilah bentukan dari struktur datanya. Nah, biasanya bentuk yang pertama ini lebih umum ya, lebih umum digunakan ya. Lalu yang kedua ini sebetulnya nanti apa yang menyatukan temperatur dan tekanan? Sebetulnya nanti paling yang menyatukan adalah indeks, baris, dan kok. Nah, saya nggak ngerti ya, kira-kira nanti apa pertimbangannya ketika memilih versi yang pertama atau versi yang kedua. Tapi ini adalah dua struktur yang bisa saja digunakan ya. Nah, misalnya kalau dipakai tipe yang kedua, berarti manipulasi terhadap matriks CT-nya mungkin lebih mudah digunakan, jadi dilakukan dibandingkan dengan yang pertama. Tapi masing-masing tetap bisa. Mau manipulasi seperti apa bisa. Yang membedakannya apa? Matriksnya ada di mana ya. Kalau ini matriksnya adalah bentuknya seperti ini ya. Hasilnya hanyalah sebuah matriks di mana elemennya adalah record. Kalau di bawah matriksnya ada dua, di mana dia adalah menjadi satu objek dari sebuah ya. Komputasinya gimana? Berarti ini komputasinya dari untuk satu objek si ini. Kalau ini adalah komputasinya terhadap variabel, dan hanya mungkin kalau misalnya matriks kita bisa lebih mudah ya sekaligus, karena apa? Matriksnya hanya ya, plus minusnya nanti dirasakan. Tapi artinya apa? Ini ada dua cara kita mengelola data ya. Mau disimpan dalam struktur data seperti apa? Nanti yang berbeda nanti adalah cara akses ketika kita melakukan komputasi. Nanti saya akan contohkan ya struktur datanya seperti apa. Jadi saya lanjut langsung untuk yang nomor 1 ini ya. Kita pakai cara yang pertama. Oke. Kalau cara pertama ini kira-kira seperti apa? Ingat. Berarti kalau cara yang pertama kita butuh berapa kelas
Berapa kelas yang kita perlukan? Yang pertama pasti untuk si TP. TP itu akan menjadi apa? Record ya. Oke, saya ambil ya, ini untuk kelas B. Oke, kelas B. Berarti kita punya matrix of record ya. Nah, oke, saya inikan dulu untuk record. Saya copy dari teman. Copy, saya pindahkan ke sini. Berarti kita punya record. Kita ubah di sini menjadi rename ya. Di rename. Namanya apa tadi? TP. Oke. Nah, di sini ada dua ya. Apa aja? Integer dan integer T dan Oke. Kita hapus dulu. Berarti ini TP. Nah, ini kita ubah T, kita isi dulu dengan 0. T sama dengan 0. Ini untuk konstruktornya. Oke. Lalu baca TP. Oke. Baca TP. Nanti kalian tidak ngetik ya. Ini T. Silakan langsung diedit ya. Cobakan langsung aja. Ini T, ini P. Oke, ini T, P. Oke, next INT. Oke, next INT. Oke, bacanya sudah, tampilnya sekarang. Tampil TP. T dan P. Lalu di sini TP tampil sudah. Untuk TP-nya mudah ya. Sudah, recordnya sudah. Sekarang kita butuh untuk menyimpan matrix of TP. Saya copy ini, copy paste. Matrix TP ya. Oke. Dah ya. Nah, sekarang kita edit si matrix TP ini. Matrix TP ukurannya misalnya tadi 2x2 ya. Kemudian nah, di sini kita AIJ, jangan lupa titik kan dia O nih, belum saya ubah. TP ya. Nah, di sini dia perlu include ya. Oke, saya inikan dulu. New TP. Nah, ini jangan lupa TP ya. Oke, saya bilang ya. Ini jangan lupa kalau matrix of
di kod tertentu sebutkan. Lalu berarti makanya tadi saya ketik titik di sini nggak bisa. Nah ini baru keluar T-nya, boleh kita inisialisasi dengan 0. Lalu AIJ, P-nya juga jadi 0. Oke. P-nya sama dengan 0. Oke. Boleh langsung seperti ini ya. Nah, terus kalau read matrix, nah ini biar ringkas, kita tinggal panggil apa? Kita panggil ini kan sudah ada baca mat, udah ada baca ya. A I titik J ya, sama dengan misalkan ini X ya, kemudian kita inikan dulu X sama dengan baca T TP udah ya. Oke, kita panggil prosedur. AIJ baca TP itu ngapain tadi? Mengisi nilai X, nilai T dan P. Nah, oleh karena itu yang show-nya juga kita ganti ini dengan AIJ tampil. Titik tampil. Oke, tampil ya. Oke. Terus di sini mau kita lanjutkan yang return ini juga boleh. Get elemennya ya, pakai return AIJ. Nah di sini ini yang di return adalah apa? Sebuah record. Oke. Yang set elemen juga ini tipenya adalah record ya. Oke. Ini nggak usah ya, kita ini kita tutup aja dulu karena ini nggak kita perlukan untuk matriks OTP. Sudah? Nah ini kita hapus dulu. Oke. Kita cukup punya satu matriks saja ya, si A aja. Oke, si A aja. Oke. Ini matriks of TP ya. Kita coba run dulu nih satu ini. Belum ada yang dibaca ya. Saya coba lihat dulu di array kawan ya. Pas kita baca
ini tadi ya. Setiap record ketika kita meng-create sebuah objek itu harus dipanggil konstruk. Nah, ini saya lupa ini tadi kan. Ya. Oke, saya harus create dulu objeknya. Ya. Objek dari si recordnya. Ini yang saya lupakan di matriks T. Oke. Kita coba dulu di sini ya. Nah, ini ya. Kita create dulu objek si ada TPX sama dengan new TP. Benar kan? Ya. Oke. Terus si X ini kita baca dulu. X titik baca TP. Ya. Terus baru kita simpan ke sini sama dengan X. Ya. Jadi ada create dulu objek yang mau disimpan di matriks ini. Nah, sekarang kita coba. Masih error. Masih cannot assign T because this RJ is null. Oh, ini dia nggak mau ya. Ini juga harus di create si objeknya. Copy. Ya. TP ya. Nah, ini kita buat si X-nya sama dengan 0, 0. Oke. Kita buat, kalau mau ini kita yang pakai parameter ya, 0, 0. Oke. Berarti kita punya si TP ini mana? TP ini yang dia punya parameter. Oh, dia sudah di 00, berarti udah nggak usah lagi kita ini kan. Matriks TP-nya kita tinggal isikan si AIJ-nya. AIJ-nya kita isikan dengan si X. Oke, kenapa? Karena si X ini sudah diinisialisasi T dan P-nya dengan 0. Nah kan ini ya, yang buat kalian tuh nggak paham ya, gimana ngoreksi yang tadi. Jadi memang kadang aturan di bahasa pemrograman itu juga apa yang terjadi ketika misalnya ya si objek si A untuk pengisian matriks ini yang dia bertipe objek itu dia si objeknya harus diinstansiasi terlebih dahulu. Jadi tempatnya sudah dipesan juga di memori, nilai-nilai atributnya juga sudah diisi, baru dia bisa disimpan ke AIJ. Jadi matriksnya, cara kita mengakses elemen matriksnya tidak semudah atau sesederhana ketika matriks tersebut bertipe integer atau mungkin karakter atau bertipe data sederhana yang lain, ya. Jadi ingat yang ini baik buat array maupun matriks, ketika dia bertipe objek tertentu, dia harus di objek tersebut sebelum disimpan ke arraynya atau ke matriksnya, dia harus diberi lokasikan tempatnya dengan memanggil apa? Memanggil konstruktor ini ya. Oke, itu sekarang kita coba isi ya. 3, 4 ya. Oke. Dan nomor 2 5, 6, 7, 8 ya. 9, 12,
3. Nah, ini hasilnya. Oke, ini kenapa 9, 12 ya? Oh, salah ya. Kenapa 9, 12? Kenapa nggak cocok? Tadi kan elemennya pasangan yang pertama adalah 3, 4 ya. Di 9, 12 tuh pindah lagi 9, 12. Emangnya ada 2, 19 1 kan? Berarti cara hasilnya masih salah ya. Berarti di sini coba ya untuk matriks berikutnya. X sama dengan ya. Di sini mungkin harus kita inikan dulu. X sama dengan diinstansiasi dulu ya. Untuk setiap objek yang di-create kita harus instansiasi. Oke, jika tidak dia hanya menyimpan nilai yang terakhir atau pertama ya. Jadi diinstansiasi baru diisikan. Nah, berlaku juga kalau yang ini sih nggak apa-apa tadi. Nih, ya. Oke, kita cobakan lagi ini. Ya, sekarang saya coba run ya. Apa bedanya dengan dia diinstansiasi setiap ada objek baru? Ini saya isikan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 8, 9. Yang pertama nggak dapat ya. Saya kasihkan ya. 4, 5, 8, 9. Kayaknya yang satunya nggak terdapat ya. Oke, kita lihat di mana salahnya. Ada objek yang tidak ter-create. Oh, mungkin bukan di sini letaknya ya. Tapi di mana? Di dalam sini, ya. Di dalam sini. Oke, saya pindahkan. Oke, jadi harus berdekatan dengan ketika kita akan mengisikan nilainya, membacanya. Di sini. Ya, tapi masih mending. Tadi itu cuma 1, sekarang 2 gitu kan? Kenapa kedua? Karena dia hanya create objek ketika memasuki baris yang baru. Nah, sekarang kan setiap elemen matriks dia create objeknya. Coba, benar? Berarti benar nggak sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang berubah. Gitu ya. Ini yang satu yang kalian nggak boleh lupa. Kalau array ataupun matriks bertipe objek, jadi ketika kita membaca nilai untuk objek tersebut, jangan lupa apa ini lakukan? Pemanggilan konstruk ya, untuk setiap objek yang akan kita isikan nilainya ya. Oke. Dan ini adalah contoh untuk tipe data apa? Yang ini. Ya. Di mana matriksnya hanya satu dan bertiga. Oke, silakan difoto boleh. Karena tadi salah-salahnya tadi ada di mana? Salah-salahnya tadi di sini, terutama ini ya. Bahwa ketika sebuah
dibuat ya, diisi nilainya, kita harus panggil konstruk. Kemudian karena ini adalah matrix of record. Nah, untuk record tersebut kan kita sudah definisikan cara menampilkan recordnya. Berarti kita tinggal panggil prosedur, termasuk juga ketika kita akan menampilkan kelas. Jadi baik untuk pembacaan nilai untuk satu objek record tersebut kita panggil prosedur, begitu juga ketika ditampil. Ini tadi saya belum jelaskan di kelas A, jadi untuk direkam ya. Nanti yang kelas A juga bisa. Yang mana yang ini TP-nya? TP-nya ya. Oke. Ini TP-nya ini. TP-nya tadi sama dengan yang kawan ya. Kan cuma nama apanya yang berbeda, nama atributnya ya. Kalau kawan dulu kan ada NRP, ada apa, ini cuma T dan P bertiga. Di sini sebetulnya nanti ya antara versi yang pertama dan kedua itu nanti yang akan bikin perbedaan adalah tingkat keribetan atau kesulitan ketika kita mengakses elemen ya, elemen-elemennya, atribut-atributnya ya. Ini sudah baik, yang belum simpan ya sebagai foto. Nah, sekarang saya ke matriks TP-nya. Oke. Silakan juga difoto gitu ya. Gimana biar tampilnya dalam bentuk matriks? Tadi kurang dalam bentuk matriks ya. Coba kita lihat. Nah, ini kan kurang dalam bentuk matriks nih. Artinya yang kolomnya ke kanan gitu kan? Ya, berarti kita atur ini pada saat penampilannya ya. Ini matriks, tampil matriks. Oke. Ya, kita lihat di sini tampilnya ya. Tampil TP coba kita lihat. Nah, ini harusnya nggak pakai pindah baris ya. Nah, ini print line. Nah, ini aja. Jangan print line dulu ya. Jangan print line dulu. Oke, kita cobakan lagi. Ini jadi di tampil TP-nya saya nggak print line ya, karena kalau dia ke arah kolom dia nggak pindah baris dulu. Oke. Nah, cuman saya tambahkan ya, ketika tampil ini ya, kita tambahkan ke samping ada spasi. Nah, ini saya kasih spasi nanti dengan yang berikutnya. Sini ya. Nah, di sini ada spasi. Oke, saya tambahkan spasi menyamping ya, menyamping. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga nanti ada jarak ke sampingnya. Lalu ketika dia udah untuk baris berikutnya ya, baru dia pindah bak. Nah, coba kita run lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, lebih kan? Nah, gimana agar bentuknya itu maunya seperti itu, ada kurung gitu yang menunjukkan ini adalah recordnya
Nah, kita atur-atur lagi. Ini adalah berarti diaturnya di tampil matriks di sini ya. Oke. Nah, kita tambahkan dulu. Sebelum ditampilkan, kasih tampilan untuk kurung siku buka ya. Siku buka. Oke. Terus dia tampil TP gitu kan? Ya. Terus ditutup dengan kurung siku tutup. Ya. Coba benar nggak? Hasilnya lebih menarik tampilannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ya lebih kelihatan matriksnya. Oke, silakan. Ya, urusan nampil-nampil biar kelihatan cantik di layar sudah selesai. Nah, matriks seperti ini adalah contoh bagaimana suatu image, matriks image dikelola di komputer. Ya, sebuah image itu kan terdiri dari piksel-piksel. Nah, apa kira-kira nilai dari piksel? Nilai dari piksel tuh bisa apa? Yang merepresentasikan piksel bisa warna, ya, bisa juga tingkat kecerahan. Nah, bisa dua-duanya. Ya, sekaligus dua-duanya. Warnanya apa, tingkat kecerahannya seperti apa. Nah, itu kan bisa diatur. Nah, bentuknya apa? Biasanya pakai seperti ini. Kalau untuk setiap piksel itu bisa lebih dari satu informasi yang bisa di sini. Ya. Jadi ini contoh bagaimana matriks dimanfaatkan untuk mengelola data. Dan bagaimana nilai-nilai dari elemen matriks tersebut nanti bisa kita komputasi. Nah, bisa juga untuk graf. Misalnya graf apa yang merepresentasikan nilai dari suatu, misalnya busur, bisa biaya, bisa juga waktu gitu loh. Nah, ketika dikomputasi kita akan lebih mudah. Ya, masih belum belajar untuk graf di matematika informatika? Belum. Coba tanya sama Bu Ita ya. Bu, kapan kita dikasih materi tentang graf? Coba tanya ya. Nanti kalau kalian punya satu kasus ada komplikasi di graf, terus belum paham, nanti bisa ditanyakan ya di mata kuliah ini. Sudah ini? Sudah? Oke. Kita cobakan yang bagaimana kita merepresentasikan kalau tipe datanya seperti yang contoh yang kedua, versi yang kedua. Di mana kita punya record TP, tapi tipenya adalah masing-masing atributnya bertipe matriks. Menurut kalian, mana yang kita definisikan dulu? TP dulu atau matriks T dan matriks P? Matriksnya dulu ya, matriksnya dulu. Oke, kita punya matriks. Oke, saya copy paste ya. Saya namakan dia nanti dengan matriks T. Matriks T. Ya, oke. Matriks T. Nah, matriks T
sama ya, kita bentuk aja dia sebagai apa, matriks integer pertama. Terus kita juga punya matriks, kenapa? Karena ini juga memang adalah matriks integer. Kemudian kita punya matriks P. Matriks P. Oke. Matriks P ini sebetulnya dia juga adalah matriks integer, ya, benar nggak? Iya. Cuma nanti yang perlu dijaga adalah ukurannya. Kalau begitu Bu, kalau sama ya udah kita nggak perlu nih tipe data matriks P dan T. Ya, yang kita perlukan adalah apa? Nah, kita buat sekarang TP, ya, copy dulu ya. TP-nya ini yang akan berbeda. Kita namakan dia bukan TP tapi apa? Temperatur tekanan TP apa? TP mat ya, mat TP. Oke. Nah, ini kita punya mat TP, di mana dia punya T dan P. Tipenya apa? Tipenya matriks integer. Matriks INT. Bukan ya? Itu bedanya. Berarti apa? Si T-nya nggak bisa diinisialisasi seperti ini ya. Oke? Nggak bisa. Berarti apa? Kita harus punya cara inisialisasi matriks gimana? Kita panggillah apa? T titik I init matriks. Terus di sini juga panggil P titik init matriks. Kayak gitu. Ya. Kemudian cara bacanya juga jadi nggak seperti ini. Cara bacanya harus, jangan lupa, karena matriks ini coba kita bisa nggak langsung panggil T titik baca T titik kok nggak ada ya? Oh ya, si ininya belum kita deklarasikan objeknya ya. Kenapa? Karena ini adalah matriks. Jadi harusnya apa? Kita seperti tadi, kalau sebuah yang kita baca itu bukan tipe data sederhana, maka biasakan objek yang akan kita baca itu ya dipanggil dulu konstruk. Ya, berarti kita misalkan di sini punya X ya, dimana tipenya adalah matriks integer. Coba kita pakai matriks integer dulu aja. Adalah X sama dengan new matriks IN. Oke. Ya, berarti nanti si T titik, oh ya, ini T ya. Ini adalah T-nya ya. Matriks T, mat T. Nah, di sini saya namakan dia mat T ya. Mat T-nya
matriksnya belum ya? Matriks infinity. Unit matriksnya ada apa namanya ya? Read. Oh ya, nggak ada baca, adanya read. Oke, dari tadi salah terus. Berarti di sini mate pakai read. Kalau kita lihat ke bawah sebetulnya muncul. Nah dia read matrix. Jangan lupa untuk yang si mat P itu juga kita deklarasikan ya. Kalau enggak nilainya ngikutin yang pertama atau yang terakhir aja. Berarti ini mat P ya. Oke, berarti ini mat P titik read. Oke. Nah kayak gitu ya. Jadi yang sudah ada, yang harus sudah ada di sini adalah tipe data matriksnya, ya. Kalau tampilnya, kan nggak sederhana nih sekarang ya. Bisa kita tampilkan satu-satu, ya. Matriks T dulu, matriks T, ya. Terus kita panggil si T titik tampil matriksnya. Oke, show matriks, ya. Terus matriks yang kedua, ya. Matriks yang kedua matriks P, ya. So matriks P, ya. Jadinya begitu. Jadi yang kita eksekusi untuk tipe yang kedua adalah dari si record mat TP, ya, karena dialah yang menjadi tipe yang terakhirnya. Sementara matriks integernya adalah menjadi tipe dari atribut. Ini kita baru kelola data ya. Nanti kalian coba lebih pikir mana cara representasi yang lebih memudahkan nanti ketika kita melakukan komputer. Menurut saya lebih efisien yang pertama, ya, karena kita hanya bekerja dengan satu struktur mat. Objek yang besarnya itu matriks itu hanya satu kalau di titik yang pertama, sementara yang di versi yang kedua dua, ya. Itu bisa nanti kita lupa, nggak konsisten ketika kita mengubah T tapi si T nggak berubah gitu. Ya, kita coba run sekarang ya. Gitu kan? Masih ada error. Tuh ada error kan? Coba kita lihat gimana salahnya. Oh iya, si T saya lupa memasukkan ke nilai si baca TP-nya ya. TP-nya sendiri juga harus kita referensikan, nilainya itu belum saya isikan ini, ya. Matriks X ini baru dibaca, ya. Belum diisikan sebagai nilai si TP. Nah,
ini belum selesai. Kenapa? Kita baru membaca matriks si T. Ya. Ini juga matriks T-nya, tapi belum kita tempatkan dia sebagai elemen dari objek T. Ya, kita create juga nih si objek TP-nya dulu ya. Oke. Berarti oh ini saya salah mat TP B sama dengan ini mat Bu, punten Bu, itu baterainya lemah. HP. Ya. Ada yang bawa ini kan handphone nggak? Charger handphone. Nah, bisa kita tambah nyawanya. Bisa dicolok di sini. Tadi saya buru-buru lupa. Terima kasih ya udah diingatkan. Bukan yang ini lighting. Nah, lighting. Terima kasih ya. Untung. Karena ini rada susah nih. Ini saya belum pernah nyoba yang serumit ini. Oke. Sebetulnya ini mirip dengan kalau di array. Ya. Kalau di array yang bertipe record, nih coba kita lihat ya. Ya, array yang bertipe record, ketika kita baca, nah si objek tersebut kita simpan ya. Oke? Ya. Objeknya. Nah, berikut juga dengan si matriks TP ini tadi. Ya. Ketika kita baca, ya, ini kan baru membaca satu objeknya. Ya. Maka si mat TP ini nanti akan menjadi apa? Oke. T sama dengan apa? Mat apa? Mat T. Ya kan? Gitu ya. Sementara P sama dengan mat T. Nah, baru selesai. Ya. Ini juga sama di atas, ya. Oke, ini sih udah maaf. Harusnya ini di create juga ya. Mat TP. Oh, yang ini dulu ya. Atau dia harus diginikan juga nih. Oke. Ya, harus diginikan juga kali. Matriks T, matriks T, pas. Matriks T, ya. Kemudian mat T. Nah, ini mat T, ini mat T. Lalu baru si kita link T sama dengan mat T, P sama dengan mat T. Jika tidak nanti takut error lagi, ya. Oke, kita cobain ya. Masih error nggak? Sorry, sudah tidak error. Jadi ingat tuh, setiap kita akses objek mau berupa tipe apapun dia, maka jangan lupa panggil konstruk. Ya. Nilai dari suatu objek tersebut tidak bisa langsung dibaca dari keyboard. Dia harus simpan dulu di variabel. Oke, kita isi elemen 00-nya 0, 1, 2, 3. Oke, E-nya 45, 23, 12.
jadinya akhir dari mat P-nya seperti ini, mat P-nya seperti ini. Kalau kita buat dari yang versi pertama, ini kan nanti langsung 0,56. Ini 1,445. 2,23, 3,12 dalam satu matriks. Menurut kalian mana ya sih yang efisien? Lebih mudah kita kelola dalam versi yang pertama, ya. Kan kelihatan ini lebih complicated. Cuman gini ya, matriks ini. Jadi ini kalau misalnya kalian kelola data, coba buat kelola datanya ini. Tapi misalnya suatu saat kita cuman perlu komputasi P-nya, maka kalian bisa pindahkan dia ke dalam si P-nya khusus menjadi matrik ini, ya. Bentuk ya, bisa. Mau dicoba bisa, ya. Misalnya kita punya program lain ya, yang di luar ini, yang sehingga nanti kita punya matriks P, lalu kita punya matriks integer yang masing-masing bisa menyalin hanya elemen atribut T-nya saja, ya, untuk ke dalam matriks integer. Gitu? Semoga paham ya. Nah, kalau kalian bisa paham ini, enjoy itu, pasti akan enjoy menjadi programmer. Karena bagian yang paling rumit itu bagaimana atau apa sih struktur data itu, bagaimana pemanfaatannya, kita sudah belajar dan paham, ya. Tidak ada lagi struktur data yang lebih rumit kecuali nanti ada namanya tipe pointer atau linked list. Itu dipelajari di struktur data atau tree, ya, ada satu lagi tree. Itu belajar mungkin di semester depan di materi struktur data, kalau ada, saya lupa ya belum sekarang. Ini setidaknya mengenalkan struktur data yang umum itu ada 3 ya untuk penyimpanan. Yang pertama adalah record, ya, ada struktur data record. Yang kedua adalah array. Yang ketiga adalah matriks, sebetulnya modifikasi dari array dalam bentuk 2 dimensi. Lalu kita belajar lagi nanti pekan depan mungkin ya udah mulai masuk, yaitu struktur penyimpanan di file, ya. Itulah ya, yang kita butuhkan. Kalau ke AI itu nanti dia butuh yang namanya struktur data tree. Tree itu dia bentuknya seperti ini. Kalau ini kan statis ya. Kalau tree itu bisa dinamis, di mana data disimpan pakai seperti ini. Anaknya bisa lebih banyak. Kalau cuma setiap cabangnya itu 2, itu namanya binary tree. Tapi kita nggak belajar di sini, ya. Di struktur data yang lebih lanjut. Kenapa bentuk seperti itu diperlukan? Si samping alokasi datanya dinamis, aksesnya juga akan lebih mempercepat. Kenapa? Komputasi sekarang butuh efisiensi. Pertama dari soal kebutuhan memori. Yang kedua adalah kecepatan untuk mencari elemen tertentu, ya. Nah, itu butuh cepat. Kalau dengan tree ini lebih cepat. Di mana kalian nanti ini belajar? Mungkin di mata kuliah ini nanti belajar di mana struktur data ini akan sangat terpakai, ya. Kalau nggak salah yang ngajar Pak Handoko, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, yang berikutnya lebih sederhana sebetulnya, ya. Jawaban. Jadi ini untuk nomor 1 ya. Tadi teman kalian yang coba nanya ke AI nggak dapat jawaban yang memuaskan, cenderung membingungkan. Nah, di sini saya sudah bahas sampai kemana, ke bagian bagaimana dia diimplementasikan di Java. Jadi kuncinya tadi perbedaan, terutama kalau ini butuh satu matriks, yang kedua butuh 2 matriks, ya.
Oke. Nah, sekarang jawaban untuk yang nomor 2. Itu yang dibutuhkan apa? Matriks segitiga. Ini tadi saya sudah buat di sini, ya. Apakah sudah ada yang menyelesaikan seperti ini? Matriks segitiga, ya, di mana saya buat? Ternyata bukan di sini. Oke, gini aja. Siapa yang sudah buat? Ada yang sudah selesai? Sebetulnya algoritmanya ini. Saya hapus ya. Ini adalah matriks segitiga. Ciri matriks segitiga itu dari mana kita bisa lihat? Ini. Bahwa seluruh elemen yang berada di bawah diagonal itu nilainya 0. Oke. Ya. Nah, untuk itu kita kan harus melakukan apa? Traversal ke arah baris ya, gitu ya, pemeriksaan. Ke arah kolom juga. Jadi tetap butuh 2 pengulangan. Ini dia 2 pengulangan. Lalu apa yang dikerjakan di dalam badan pengulangan? Ya, tidak cukup langsung memeriksa nilai dari setiap elemen matriks, tetapi terutama harus diperiksa dulu. Khusus yang kita periksa adalah elemen yang barisnya lebih besar dari kolom. Ya, jika jika indeks barisnya lebih besar dari kolom, baru kita cek isinya. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti apa? Ada elemen di bawah diagonal ini yang bukan 0, berarti dia bukan matriks segitiga atas. Gitu ya? Oke? Jadi return false, ya, langsung aja return false, ya, dan bentuk ini sebagai sebuah fungsi. Gimana implementasi paling enak? Ya, paling enak adalah copy langsung dari si init matriksnya, ya, karena ada AIJ-nya ada di sini. Oke, kita copy. Kita bentuk dia di sini sebagai sini ya. Oke. Ini dia jadi elemen matriks ya. Jadi prosedur yang ada di matriks segitiga atas, matriks segitiga atas. Oke. Nah, tadi yang dilakukan tadi di sini ya. Kita apa dulu? Periksa dulu. Kita batasi meriksanya untuk ya jika I-nya besar dari J. Bagaimana dengan elemen matriks yang lain? Bebas, mau ada 0, mau ada tidak gitu ya. Tapi khusus untuk elemen yang di bawah diagonal dia harus sama dengan 0, ya. Kalau dia tidak sama dengan 0, ya, berarti dia apakan? Return false. Ya. Oke. If I besar dari J, return false. Kenapa error? Oh, ini nggak bisa return karena apa? Masih void. Artinya apa? Tipenya apa nih? Boolean. Karena dia returnnya adalah boolean, ya. Oke. Terus
Jadi dalam mekanisme seperti ini biasanya gini, kalau kita ketemu tidak sama dengan 0 kan kita minta return false. Di sini otomatis membreak semua pengulang, ya otomatis menghentikan pengulangan keluar dari fungsi tersebut dengan keadaan apa? Mengembalikan nilainya adalah false. Jika tidak, dia akan diteruskan karena si ini tidak ada pergi ke sini, ya berarti dia return dengan mengembalikan nilai true, ya. Oke, kita cobakan ya. Ini nggak saya panggil dulu ya. Oke. Ya. Terus tutup satu saja si A. Oke, ya. Di sini saya akan panggil ya matrix, terus saya panggil A titik segitiga atas. Oke, ya. Nah, di sini kita akan memeriksa ya, memeriksa if, misalnya if ya karena dia kan mengembalikan nilai true atau false. Ini bisa dipanggil dengan cara seperti ini. If A segitiga atas, artinya apa ini? Kalau cuma seperti ini, artinya yang dikembalikannya adalah true. Jika dia mengembalikan true, maka kita lakukan apa? Nah, jika tidak apa? Ya, oke. Kita copy saja. Ya. Kalau dia mengembalikan true, maka kita tulis hasilnya apa? Matriks segitiga A, segitiga atas. Jika tidak, berarti dia matriks segitiga, bukan matriks segitiga atas. Bukan matriks segitiga atas. Ini kita pakai print line ya. Ini sebetulnya kalau mau kalian lengkap bingung dengan statement yang ini, ya. Kalau bingung dengan statement ini, kita bisa tulis, ya lengkap, ya. Ya, kita bisa tulis lengkap ya. Jadi di Java ini boleh dipotong gitu ya. Artinya dia adalah yang jika hasil pengembalian ini adalah true, nah itu artinya ya. Nah boleh ditulis, boleh enggak, atau mau kita tulis, kalau untuk yang belum ngerti ditulis enggak, ya, enggak akan mempengaruhi hasilnya. Saya coba ya, saya coba run. Ini matriks segitiga atas. Nanti saya akan coba ini ya. Nah, berarti ini bukan matriks segitiga atas. Saya run lagi. Ada 0 padanya ya. Kenapa? Oh ya, dia matriks segitiga atas. Benar? Benar ya? Kebetulan aja nih cuma 2 kali 2. Kalian boleh perbesar jadi 3 kali 3 biar kelihatan ya. Coba kita ubah ya menjadi segitiga atasnya 3 kali 3. Oke, kita coba run. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini bukan matriks segitiga atas. Sekarang kita coba lagi.
segitiga benar ya. Oke, silakan dilanjutkan dulu ya, pelan-pelan aja kita. Silakan dulu yang mau menyelesaikan, mau melihat ya. Ini dia saya tampilkan di sini. Jadi kita tadi hanya menambahkan apa? Menambahkan satu prosedur ya sebagai sebuah fungsi. Mau sebagai prosedur juga boleh, tetapi pemeriksaannya di dalam sini ya. Nah ini ketika dia ada yang mau bertanya? Satu sudah. Ini nomor 2. Nomor 3-nya tentang apa ya? Matriks identitas ya? Saya lewatkan ya, kalian coba sendiri karena saya lupa definisi matriks identitas. Nanti kita lihat. Yang nomor 4 apa? Apakah? Nomor 4 apa soalnya? Oh iya, saya coba dari sini. Nomor 4 itu berisi matrix of karakter ya, untuk menghitung berapa jumlah kemunculan huruf A. Nah ini sudah saya buat tadi ya, matrix of karakter. Di kelas A tadi sudah ada. Oh bukan di kelas A, di sini tadi. Ini adalah cara kita mendefinisikan matrix of karakter sama ya. Tinggal interjernya diganti dengan karakter. Terus waktu kita alokasikan, maka di sini kita akan meminta sebanyak ukuran karakter. Ya, sebanyak jumlah elemen dikalikan dengan ukuran tipe karakter. Ya. Lalu cara membacanya gimana? Nah, ini agak berbeda sedikit. Ini masalah karena di Java-nya aja, ya. Kalau kita baca karakter langsung tuh nggak bisa di Java. Terus gimana ngapalinya? Dengan membaca, dianggap pembacaan string, lalu diambil karakter pada posisi yang pertama, elemen string, ya. Karakter dari string tersebut pada posisi yang pertama, maka itulah karakter yang dibaca. Ya, disimpan, baru disimpan ke elemen A, I, karena ini tipe datanya sederhana, nggak perlu kita create objek ya, karena tipe data karakter itu termasuk tipe data yang sederhana. Nah, jadi dia bisa langsung disimpan sebagai elemen matriks ya. Oke, nah langsung ya, cuman ini ngambilnya aja dari apa yang dituliskan. Kemudian cara menampilkannya juga bisa seperti integer ya. Coba lah, berarti ini kita punya tipe matriks integer. Jadi ini kalau kalian buat gimana? Save S dari matrix of integer. Ya, Anda ubah karakternya dan ubah ini sedikit cara membaca karakter. Lainnya sama ya, lainnya sama. Ini saya langsung kopikan saja nih, copy ke sini. Nah, ya, dia sama. Ini nggak ada ya. Oke. Terus ini matriks. Kita coba run ya. Oh iya, tadi mintanya apa? Menghitung. Jadi
Jadi tetap aja ya butuh ada lebih. Karena apa? Kita mau prosedurnya sendiri-sendiri. Sebetulnya ada cara untuk menginisialisasi matrik ketika dia dikonstruksikan. Nanti kalian cari sendiri ya. Tadi teman kalian dari AI itu dapat ya. Gimana langsung mengisikan si matriks ketika dia dikonstruksi. Misalnya di sini ya. Langsung diisikan nih. Matrik karakternya seperti apa nilainya A, B, C, D, E, ada di sini. Cuman saya lupa sintaksnya ya. Boleh tinggal di googling sebentar juga kelihatan. Nah, kalau bisa menginisialisasi, berarti kalian nggak perlu lagi nih ini matrik, isi matrik ini nggak perlu ya. Langsung aja tulis matriksnya dan apa? Panggil prosedur hitung. Nah, di sini udah ada prosedur hitung. Saya lupa ya tadi di mana saya bikin prosedur hitung. Dari sini aja lah. Jadi bisa langsung dihitung dari sini. Oke. Kita copy saja. Kita buat prosedur hitung. Ini kira-kira point atau fungsi? Hitung A ya, count A. Count A. Oke, hitung huruf A. Nah, sebetulnya ini mendekati sama dengan ini ya. Oke, jadi dia butuh apa? Butuh dulu diperiksa. Butuh diperiksa apa? Si A, I, J-nya. Ya. Nah, ini. If A, I, J-nya sama dengan apa? Sama dengan A. Jika dia sama dengan A, ya, huruf A, maka berarti apa? Kita tambahkan jumlahnya. S-nya kita tambah, ya. Jumlahnya kita tambah berarti kita perlu si S-nya kita inisialisasi dengan 0. Tipenya apa si S ini? Integer. Hitung huruf A. Ya. Oke. Ini pasangannya, ini nggak perlu ya, nggak perlu pakai ditutup. Oke. Nah, ini tutup. Oh, ini bukanya lupa. Nah, ini bukanya pasangannya. Enggak, ya. Jangan lupa pasangan kurung kurawal buka tutupnya. Oke, berarti kita tinggal tampilkan nih berapa jumlah huruf A-nya. Berarti ya, jumlah huruf A, jumlah huruf A sama dengan ada tersimpan di variabel S, ya. Oke, berarti kita tinggal panggil di sini B titik count. Oke, ya. Nah, sekarang kita coba ya. Oh, saya nggak mau terlalu banyak ya. Di sini saya ubah ini 33 aja. 3 Mas. Kenapa tadi? Nah, kita ubahnya 3 aja deh, banyak capek nanti. Oke, terus di sini kita inisialisasinya langsung AI
A-nya ada berapa? 4, benar ya? Gitu. Ini soal nomor 4 ya. Terus kita lihat berikutnya. Jadi kalian pasti nih kelihatannya PR-nya ibunya ngasih soalnya PR-nya susah-susah, apa sih bisa dikerjakan ya? Oh, udah paham nih ya. Nomor berapa sekarang? 5. Memeriksa apakah di dalam materi tersebut ada baris yang semua elemennya 0. Ada yang bisa mengerjakan ini? Ada yang bisa? Kalian bisa modifikasi dari sini. Ini saya tungguin ya, 5 menit. Coba ya. Jadi jangan lupa langsung aja ke sini ya. Ke matriks integer tadi. Ya. Matriks integer ini coba segitiga atasnya kita ubah jadi oke. Baris semuanya adalah 0. Baris 0. Matriks baris 0 ya. Baris 0. Baris 0 ya. Coba jadikan ini, terus modifikasi ya. Modifikasi untuk mengetahui apakah semua elemennya baris itu adalah 0. Berarti nggak perlu ini ya, si if ij-nya nggak perlu kita periksa. Yang kita periksa adalah apakah aij-nya itu ada yang tidak sama dengan 0. Ya, kali itu kenapa? Kita harus pastikan ya ada salah satu ya, ada minimal salah satu baris yang semua elemennya adalah 0. Oke, coba modifikasinya ya. Tadi saya kasih caranya itu agak rumit. Coba temukan, ada nggak cara yang lebih sederhana? Kalau di sini sepertinya kalian terpaksa harus pakai variabel bantu boolean, ya, karena nggak bisa diselesaikan tanpa variabel bantu boolean. Kenapa? Ini kita harus periksa baris per baris. Ketika kita memeriksa sebuah baris, ada satu elemen yang tidak sama dengan 0, maka elemen tersebut kita anggap dia bukan apa? Bukan baris. Kita langsung loncat aja ke elemen berikutnya. Ada baris yang tidak 0, langsung pindah lagi ke baris berikutnya. Oh, di sini 0 semua. Apa yang dilakukan kalau ini 0 semua? Kita berhenti memeriksa. Boleh dilanjutkan? Boleh. Ya, tapi kan permintaannya adalah cuma ngecek apakah ada baris yang 0. Ya. Ini komputasi ini mungkin nanti diperlukan apa? Ketika untuk manipulasi gambar. Ya. Mungkin kalau banyak ada yang ukurannya kosong, itu ukurnya bisa dihilangkan. Ya, dalam satu foto. Ya. Oke, cobain ya. Dan saran saya, ubah yang bentuk loop ini dari for ke pakai while. Karena dengan while membuat kita bisa berhenti untuk tidak menelusuri sampai nilai pencacah yang terakhir. Ya, misalnya nih, J-nya nggak sampai dengan N tapi baru J ke 1, tapi ada yang tidak sama dengan 0, boleh keluar lalu lanjut ke baris yang berikutnya. Kalau di baris ini ada yang sudah ketemu 0, berarti nggak usah dilanjutkan. Jadi paling cocok di sini adalah tukar bentuk pengulangan for ini dengan while. Silakan.
satu lagi, tambahkan variabel bantu bertipe boolean. Saya taruh ya di sini. Misalnya variabel bantunya saya taruh di sini ya. Boolean. Saya namakan aja cek gitu ya. Saya kasih misalnya false dulu. Oke. Nah, di sini saya ubah ke sini ya. Nah, cek cek bukan nol. Cek nol ya, cek nol. Oke, cek nol. Kita mau cek nol ini kita sini. Nah, berapa nilai cek nol ini awalnya terserah saja. Misalnya kalau tidak ketemu AIJ ya, kalau kita ketemu AIJ yang sama dengan 0, maka cek nolnya kita isi dengan cek bukan 0, ya. Cek bukan nolnya menjadi true ya. Nah, berarti di sini kita mulai J-nya sama dengan 0. Kita mau mengubah dia ke dalam bentuk Y. Ingat ya, ini saya mengubah si for yang J, yang untuk pencacat J-nya menjadi ke arah kolom ini menjadi while. Nih, cara ubahnya kita ubah for-nya jadi while. Kemudian si J sama dengan 0 kita bawa keluar, ya kan? Ya. Lalu di sini yang kita perlukan adalah hanya variabel hanya kondisi untuk apakah dia sudah kecil dari n. Lalu J plus-plusnya di mana? Di bawah sini nanti, ya. J plus. Oke. Nah, karena kita akan menambah atau mengunjungi kolom berikutnya kalau dia ini saya ini aja lah ya, cek X nya artinya dia bukan 0 ya. Cek X. Nah, maka dia bukan 0-nya menjadi cek X-nya menjadi true. Nah, jika tidak, maka else kunjungi si kolom berikutnya. Ini dia ya. Jadi ini nggak ada lagi. Oke. J kecil dari n. Oke, ini kenapa salah? Ini harusnya 2 ekspresi ya, atau boleh nggak disambung ya? Cek X-nya, oh ya belum ada di sini ya. Cek X, oke ini cek X. Oke, ya. Jadi di awal setiap menelusuri kolom si cek X-nya ini kita false kan dulu ya. Oke, kita false kan, pastikan dia false.
Jadi dia ketika kita mengunjuk ini si check X-nya di awal ini selalu harus false dulu. Ya. Nah, periksa nih. Oh, ini ada X-nya yang bukan 0. Oh, berarti gagal, kita teruskan yang berikutnya. Yang di sini juga kita false-kan dulu. Oh, di sini 0 semua. Berarti apa? Berarti dia semua elemennya bernilai 0. Ya kan? Ya. Oke, bernilai 0. Jadi, kalau si check X-nya tidak pernah kita ubah nilainya, berarti elemen tersebut, semua elemennya, baris tersebut, semua elemennya bernilai 0. Ya. Oke. Nah, untuk itu, ini harusnya kan kalau dia bernilai 0, if check X, ya, di sini dia sama dengan false, ya, berarti apa? Jika dia sama dengan false, berarti apa? Berarti baris tersebut baris 0. Benar nggak? If check X-nya sama dengan false, berarti then apa? Baris tersebut adalah baris 0. Ya, berarti kita return bahwa ada baris 0-nya adalah true. Jika tidak, else return false. Return false. Ya, nah ini nggak ada ya. Oke, ini bentuknya mungkin lebih sederhana dari tadi, ya. Kemudian baris 0, ini kenapa ya? Nah, dia nggak mau kan, jadi ini dia minta simpan dulu hasilnya di sini ya. Nah, mau tidak mau kita apakan? Berarti apa? Ini dia nggak mau ada di dalam loop ini, dia maunya di luar, ada return di luar. Jadi kalau mau kita ubah ini menjadi while. Harusnya bisa ini ya, tapi dia nggak mau kalau returnnya di sini. Atau kalau saya return lagi di sini jadi true gimana? Tapi kan ada yang aneh. Ini pemrograman yang acak-adut ya. Kalau misalnya kita seenaknya, jadi sebetulnya dalam sebuah prosedur titik keluar itu harusnya hanya satu. Hanya ada satu return. Itu paling bagus. Jadi kalau kalian bikin seperti ini kurang bagus, ya, rada maksa. Oke, yang paling bagus adalah ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu di variabel yang lain. Namanya misalnya keluar. Ya, keluar. Oke. Keluarnya kita set dulu misalnya, atau enggak diberi, apa, beri aja nilai false, oke, misalnya ya. Oke, false. Nah, misalnya kalau check X-nya sama dengan false, berarti apa? Si keluarnya misalnya kita isi dengan baris 0. Misalnya baris 0 ya. Baris 0. Misalnya kita punya baris 0. Oke. Di sini baris 0-nya kita set dengan true. Baris 0 kita set dengan true. Oke. Jika tidak, maka baris 0-nya baris 0 sama dengan false. Ya.
kita tinggal return baris 0. Ya. Oke. Ya. Nah, sebetulnya ini udah benar, cuman belum efisien aja. Ya. Ini setidaknya akan menghasilkan yang benar, ya. Cuman misalnya gini, kita udah selesai nih, ketemu 00-nya di baris 3. Kalau dengan loop ini kita masih terus nggak ke baris yang keempat? Coba cek. Masih terus? Masih kan? Karena apa? For-nya adalah integer i sama dengan 0 sampai kecil dari, berarti dia masih. Nah, kalau dia masih, apa bahayanya? Kita masih masuk ke dalam loop ini. Cek X-nya kembali false, kemudian dia meriksa lagi. Nah, bagaimana kalau baris yang berikutnya ini dia bukan baris 0? Hasil akhirnya nanti keluarnya nanti jadi false nih, baris false-nya. Berarti apa? Kita harus berhenti di baris yang ketemunya sama dengan 0 semua. Oleh sebab itu, kembali kita ubah bentuk for yang di luar ini menjadi apa? I sama dengan 0 ke dalam bentuk loop. Ya, ini ditiadakan. Oke, ini diganti jadi while. Oke. Ya, terus i plus-plusnya nanti taruh di bawah. Nah, ini ya, i plus-plusnya taruh di dalam ya. Kapan dia i plus-plus? Nah, i plus-plusnya adalah kalau if check X sama dengan false, maka jika tidak, baris 0-nya sama dengan false-nya adalah kita apa? Kita tambahkan i plus plus. Ya. Artinya kita akan lanjut ke baris berikutnya jika si check X-nya ini sama dengan apa? Oh enggak, sebentar. Baris 0 sama dengan true ya. Oke. Baris 0 sama dengan true. Ini jika tidak i plus plus, benar ya. Nah, sekarang kita akan membuat dia itu berhentinya kenapa satu lagi? Jika baris 0-nya jika baris 0-nya sama dengan apa? False, ya. Selama baris 0-nya sama dengan false, maka kita akan terus mengunjungi baris yang berikutnya. Oke, nah ini dia, ya. Kita akan mengunjungi baris berikutnya selama i-nya kecil dari n dan baris 0-nya masih false. Misalnya pada saat kita mengecek sebuah baris, bahwa dari hasil pengecekan ini ternyata semua barisnya itu 0, ya. Dari mana tahu? Tidak pernah ada pengubahan nilai check X ini menjadi true. Nah, jika dia itu adalah check X-nya ini sama dengan false, keluar dari loop ini, berarti kita bertemu sebuah baris yang semua elemennya adalah 0. Nah, flag ini, variabel boolean ini kita truekan, ya. Kalau sudah ditruekan, akibatnya apa? Kan kita tidak menambah ke baris berikutnya ya. Pas dia masuk lagi ke loop besar ini, nah kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Kita akan keluar dari loop yang ini, loop baris ini, ya. Dan kita tinggal return baris 0-nya. Apakah terakhir itu sudah ada yang true atau tidak, ya. Kita coba nih ya.
Kita coba dengan memanggil. Cara manggilnya gini juga, sama ya. Kopi. Ini diganti dengan baris nol. Oke. Baris nol ya. Baris nol. Nah ini ya, baris nolnya sama dengan true ya, berarti dia adalah ada baris yang semua elemennya nol. Oke. Jika tidak, berarti apa? Kita copy. Tidak ada baris yang semua elemennya nol. Oke. Kita coba panggil ya sekarang ya. Saya buat yang baris pertama ini semuanya nol. Yang baris yang ini enggak nol. Ya. Oke. Ini nol, nol, nol. Ya. Dia matriks segitiga atas. Kenapa ini? Oh, tampilnya kok belum ya? Oh, harusnya ditampilkan dulu nih. So matriksnya di atas deh. Cut. Pilih matriks dulu. Ya, biar kelihatan ya. Satu, dua, tiga. Nol, nol, nol. 4, 5, 6. Bukan matriks segitiga atas. Oh, saya lupa ya, nampilin lagi ya. Baris nol. Baris nolnya kok nggak ada ya pesannya. Bukan matriks segitiga atas, harusnya dia masuk ke A titik baris nol. Oh, ini lupa ya. Oh, ini baris nolnya tipenya apa tadi? Udah benar bolehan ya. Dan baris nol. Oke, coba cek dulu di mana salahnya. Coba saya.
ke baris 0. Padahal kita ada returnnya di sini. Return I kecil dari M dengan baris 0 sama dengan false. Saya coba tes ya. Ini kan nggak logis nih salahnya. Kok nggak muncul sama sekali? Saya coba ngetes di sini ya. Saya tampilkan dulu di sini ada pesan. Ya. Tes baris 0. Tes baris 0. Oke. Kenapa dia nggak masuk ke sini? Terus di keluarnya juga saya copy lagi nih. Saya kasih pesan di sini selesai. Oke. Nah, kita coba cek ya. Kenapa dia kok kayak nggak manggil ke sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tes baris 0-nya masuk ya. Tetapi apa coba? Dia nggak menantikan ini, kan aneh ya. Selesai tes barisnya enggak. Coba kalian perhatikan di mana salah dari algoritma ini. Kok dia bisa nggak nampilin yang ini? Ya. Return baris 0 yang ini. Ya. Padahal nggak ada kan titik keluar di sini. Cek X. Sekarang saya coba iseng aja nih. Saya coba ya. Nah, kita tampilkan saja pas. Nah. Baris, oke. Baris, ini saya tampilkan ya, tambah I. Ya, oke, kita cek aja. Ini di mana salahnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Dia cuman masuk sekali. Ada apa? Nah, ini kita tuh kalau udah kan ini saya lagi buru-buru nih, nggak konsen ya, karena waktunya udah habis. Nah, sering kayak gini nih, kesalahan yang kita buat karena bukannya kita nggak ngerti, cuman kayaknya kita ada yang tidak teliti. Nah, coba masuknya hanya sekali, ya. Cek X sama dengan false. Berarti dia nggak mengerjakan yang ini ya, I plus ini ya. Kenapa dia tidak masuk lagi ke yang berikutnya ya? Berarti baris 0-nya sama dengan false. Nah, jadi kalian tahu ya, ini kan kalau I-nya kecil dari 0. Nah, berarti mungkin di sini salahnya ya. Baris 0 ini kan awalnya false, ya. Selama I kecil dari 0, N. Ya. Apakah ini yang menyebabkan kita gagal gitu ya?
N-nya tadi berapa? 3 kan? Ini harusnya apa nih tadi? Apa nih or? Harusnya ini or, karena kalau N jadi dua-duanya benar, makanya dia kalau apa masuk ya? Aduh, saya kok logikanya jadi rada pusing karena udah buru-buru. Coba ya. Kalau buru-buru itu jadinya gitu. Nanti tinggal perbaiki ya, pasti ada ketemu di. Nah, tahu nggak kenapa? Karena ini kan ketemunya setiap ininya adalah tidak sama dengan 0. Maka si cek X-nya jadi harusnya jadi false. Ini bikin salahnya di sini. Harusnya ini apa? False kan? Berarti di sini harusnya apa? I plus. Nah, ini kebalik. Harusnya ini yang I plus plus ya. I plus plus. Nah, ini harusnya ini baru apa? Ceknya. Cek X. Cek X-nya apa? Nah, ini ya. Plus. Benar ya? Cek X-nya plus. Ini di sini nih salahnya. Coba kalian perbaiki di rumah ya. Pasti bisa. Ini saya cuman karena buru-buru, ini waktunya sudah habis. Masih bisa nih. Tadi saya sudah bisa menyelesaikan untuk versi yang cuma saya lupa naruhnya di mana tuh, ya. Dan memang ini butuh dua variabel boolean ya. Yang satu untuk menghentikan ya kalau ada di dalam kolom tersebut yang tidak nol ya, sambil kita mengubah nilai apa? Sebetulnya ini ya jangan di dalam ini hasilnya ya. If cek A, I, J nya tidak sama dengan, jangan di sini naruhnya, harusnya di luar sini cukup gitu loh. Kalau ada yang tidak ya. Oke, ini nih. Jadi apa? Kesimpulannya ada ketidaksinkronan antara kita berhenti ya dengan status bahwa baris tersebut tidak nol, tapi di sini saya salah interpretasi. Pasti itu hubungannya ya dengan loopnya. Oke, silakan ini contoh yang bagus. Kalau kalian bisa memperbaiki ini di rumah dan jalan, oke. Ya, berarti udah bisa memeriksa kasus-kasus yang kompleks dengan jeli ya. Ini butuh kejelian ya, jeli lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.